Halo semuanya, selamat datang di channel Adaptif e-learning. Perkenalkan, nama aku Tiara Safitri. Kode asisten aku TSU. Kalian semua apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Nah, untuk praktikum kali ini, aku akan membahas tentang modul 1 bagian konfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk ke tutorial, aku mau jelasin dulu ya. Jadi, pada modul 1 ini, kita akan dikenalkan pada dua jenis kabel pada pemasangan kabel UTP, yaitu straight dan crossover. Nah, jadi gini, di modul 1 tentang pengenalan jaringan komputer ini, kita akan dikenalkan dengan jenis-jenis media transmisi, yaitu guided transmission media atau media transmisi yang menggunakan sistem kabel, dan unguided transmission media atau media transmisi yang menggunakan sistem gelombang. Kemudian, ada jenis-jenis media transmisi kabel. Dibagi lagi nih jadi 3, yaitu coaxial cable, fiber optic, dan twisted pair. Nah, media transmisi twisted pair ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu UTP dan STP. Kabel UTP ini yang paling umum digunakan dalam jaringan lokalan karena relatif lebih bagus. Nah, tadi aku sempat singgung kan mengenai kabel crossover dan straight. Jadi, singkatnya begini. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Misalnya nih, komputer ke switch, router ke switch, dan lainnya. Nah, kalau yang crossover digunakan pada perangkat yang sejenis. Misalnya, komputer ke komputer, switch ke switch, dan lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk pada pengkonfigurasian VLAN pada Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum kita membuat topologinya, aku mau jelasin sedikit dulu ya tentang VLAN. Jadi VLAN atau virtual LAN, dia ini membagi satu broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain. Sehingga dalam satu switch bisa saja terdiri dari beberapa network. Nah, sekarang kita rangkai dulu ya topologinya. Buat yang mau lihat, ini juga ada pada modul praktikum halaman 39 pada subbab 1.3.7 bagian VLAN. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembuatan topologinya. Langsung aja ke network device. Kita pilih switch sesuai modul aja ya, teman-teman. Terus di sini aku mau buat 2 segmen. Di sebelah kiri ini segmen VLAN 10 dan di sebelah kanan segmen VLAN 20. Nah, ini aku mau kita anggap nih si VLAN 10 ini sebagai marketing dan VLAN 20 ini sebagai sales. Oke. Terus kita ke end device. Kita taruh di sini masing-masing 2 PC pada segmen VLAN 10, 2 PC, dan segmen VLAN 20, 2 PC juga. Lanjut kita ke connection, kita pilih kabel straight, karena di sini kita menghubungkan switch dan PC, makanya kita menggunakan kabel ini. Kita hubungkan semuanya. Oke. Jika gambar topologinya sudah lengkap seperti ini, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita men-setting VLAN pada switch. Caranya, kita klik switch-nya, terus kita ke CLI. Nah, kita di sini bisa pencet enter, terus kita mulai men-config di sini. Kita masuk ke mode privilege. Komennya adalah enable. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Komennya adalah conft. Di sini adalah konfigurasi terminal, conft itu. Terus
kita konfigurasi pada VLAN 10-nya, VLAN 10. Enter lagi, kita beri nama VLAN 10-nya jadi marketing. Name jadi marketing. Lalu kalau sudah, kita ketik exit untuk keluar. Sekarang kita udah keluar nih dari konfigurasi VLAN 10, makanya sekarang kita mau konfigurasi pada VLAN 20. Kita ketik di sini VLAN 20, enter. Kita sudah masuk nih pada pengkonfigurasian VLAN 20, kita beri nama di sini jadi sales untuk VLAN 20. Lalu kalau sudah, ketik exit. Oke, setelah kita men-setting VLAN pada switch, kita akan men-setting interface switch pada mode VLAN. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada beberapa fast Ethernet dari 01, 11, 21, 31. Sekarang kita balik lagi ke CLI, kita mau konfigurasi untuk interface fast Ethernet 01. Kemudian kita membuat port menjadi anggota VLAN 10 nih. Komennya adalah switch port access VLAN 10. Kalau sudah, kita ketik exit. Sekarang kita masuk untuk konfigurasi interface fast Ethernet 11. Kita juga buat port yang menjadi anggota dari VLAN 10 dengan komen yang sama, switch port access VLAN 10. Kemudian kalau sudah, kita keluar. Kemudian kita konfigurasi untuk interface fast Ethernet 21. Ini ini bagian dari VLAN 20 nih. Makanya di sini kita mau membuat dia menjadi anggota dari VLAN 20 dengan komen yang sama. Tapi di sini switch port access VLAN 20. Kalau sudah, kita exit. Kita lakukan untuk fast Ethernet yang 31. Kita buat dia jadi anggota VLAN 20. Kalau sudah, kita exit. Kemudian setelah kita melakukan setting VLAN pada switch, juga setting interface switch dan mode VLAN, sekarang hal yang selanjutnya kita lakukan adalah setting IP address untuk tiap-tiap PC. Kita mulai di PC 0, kita klik PC-nya, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita ketik di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.1 untuk PC 0. Dan default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.3. Karena kita menggunakan /26, makanya di sini kita ubah subnet max-nya menjadi 192. Oke, kita lanjut ke PC 1. Kita lakukan hal yang sama. Terus kita isi IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet max-nya kita ganti 192, gateway-nya 192.168.1.3. Sekarang kita lakukan untuk segmen VLAN 20 maksudnya. Untuk PC 2, IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.5. Oke, gateway-nya 192.168.1.3. Jadi untuk pengisian IP address, tiap-tiap PC harus berbeda. Tapi kalau untuk gateway, kita samain aja. Next, untuk PC 3, kita isi IP address-nya. Di IP configuration, IP address kita isi 192.168.1.6 untuk PC 3. Default gateway-nya sama. Oke, tadi kita sudah melakukan semua prosedur. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mau ngecek nih, kita ping dari PC 0 ke PC 1 dan juga PC 0 ke PC 2 atau 3. Karena kita mau ngeliat bisa nggak nih. Sekarang kita coba dari ping ke PC, dari PC 0 ke PC 1. Kita klik PC-nya, terus kita ke desktop pilih komen yang ini. Kita ping ke PC 1 dulu, ke sesama segmennya yaitu VLAN 10. Kita ping, karena kita mau mengirim data ke PC 1, jadi kita isi dengan IP PC 1. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata di sini untuk
ping dari PC 0 ke PC 1 itu berhasil, teman-teman. Coba sekarang kita lihat ya. Kita mau ngeping dari PC 0 ke PC 2 atau ke PC 3. Tapi di sini kita coba ke PC 2 yang berbeda segmen ya. Ini sekarang dari segmen VLAN 10 kita nyebrang ke VLAN 20. Oke, kita coba ping ke PC 2. Berarti kita memasukkan IP untuk PC 2. Nah, teman-teman kita lihat di sini, jadi kalau kita ngeping dari PC 0 ke PC 2 itu nggak bisa. Kita kembali lagi pada pengertian VLAN, bahwa VLAN ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Nah, segmen jaringan yang sama maksudnya, misalnya nih ada 4 komputer yang terhubung ke satu switch, berarti 4 komputer tersebut berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, dengan VLAN, kita bisa membuat 4 komputer tersebut berada di beberapa jaringan yang berbeda, meski terhubungnya ke satu switch yang sama. Jadi, sederhananya begini, jika ada satu kantor, nah dalam satu kantor itu kan ada beberapa lantai. Nah, di lantai 1 kita umpamakan dengan lantai-lantai untuk HRD, lantai 2 untuk staff-staff. Sehingga setiap lantai memiliki privasinya masing-masing. Jadi, lantai 1 tidak bisa sembarangan masuk ke lantai 2, begitu juga sebaliknya, lantai 2 tidak bisa sembarangan ke lantai 1. Karena untuk di lantai 1, HRD hanya bisa berkomunikasi dengan HRD. Kemudian di lantai 2, yaitu diisi dengan staff hanya bisa berkomunikasi dengan staff saja. Seperti itu untuk penyederhanaannya. Nah, itu dia tadi tutorial dari VLAN yang kita terapkan pada Cisco Packet Tracer, dan juga sedikit penjelasan tentang konsep dasar VLAN berdasarkan hasil simulasi yang sudah kita lakukan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat mencoba ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah nonton video ini untuk klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah tentang video hari ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya.